Semuanya tidak berfungsi, semuanya pada copot, semuanya tidak terawat. Tiang-tiang baligo yang dengdek saya nanjak ke arah dari Subang ke arah Lembang itu tiang papan reklame dari Jasara Harja. Itu begini, papan petunjuk yang arah Ciater, kanan kirinya nggak jelas. Indonesia ini negerinya berantakan banget Jawa Barat. Bagaimana ketersediaan mesin potong rumput? Bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas? Benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi. Potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pungli dan premanisme adalah sebuah budaya yang sangat sulit untuk diberantas, selain korupsi. Ini yang paling sulit. Tetapi Deddy Mulyadi mempunyai kiat-kiat khusus dalam pidatonya yang disampaikan di video ini. Mungkin seperti halnya kemarin ya, yang baru saja viral, di mana anak-anak yang nakal kemudian dikirim ke barak militer. Mungkin ini adalah kebijakan yang mempunyai pro dan kontra, bahkan banyak yang kontra. Karena mungkin mereka merasa tersaingi, atau mungkin ini kebijakan yang di luar nurul. Seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bahwa barak militer adalah tempat yang paling tepat untuk mendisiplinkan tubuh, bukan mendisiplinkan jiwa, kepikiran, dan kepribadian. Tetapi Deddy Mulyadi tetap menjadi dirinya sendiri. Dia berpandangan tetap bahwa barak militer tempat yang paling tepat untuk mendisiplinkan orang-orang yang mempunyai langkah yang melenceng dari sesuatu yang harus dijalankan oleh seharusnya orang lazim. Dan akankah orang-orang yang bersikap premanisme akan dikirim ke barak militer? Oke, oleh karena itu kita langsung saja saksikan videonya seperti apa langkah-langkah KDM untuk memberantas premanisme. Bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse, yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21. Artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam. Saya bilang kalau tidak berproses P21, maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik. Dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security. Jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara. Tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan, dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Kan keren. Nah, ini kan penting. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan. Kan saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya ya sudah serahin aja sekalian. Nah, maksud saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu kalau ingin besar
dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja, hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang, kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai, tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi, saya nggak suka orang seperti itu. Jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Lakon bukannya lakon, Pak. Dan dinas perhubungan. Pertama, UPT, gitu kan? Kalau terlalu luas diperbanyak. Kalau terlalu luas, kan sekarang ada 6 UPT. Kalau terlalu luas diperbanyak. Tetapi menurut saya manajemen itu harus sedikit. Yang kedua, di setiap UPT itu nanti ada satu mobil yang khusus menangani PJU. Satu. PJU. Dua, mobil yang PJU ini juga harus bisa menangani kerusakan CCTV. Yang kedua, mobil yang khusus mengurus persoalan kebersihan. Bagaimana ketersediaan mesin potong rumput, bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas, benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi, potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Ini. Yang ketiga, harus punya divisi perbaikan. Rekrut tenaga outsourcing itu tukang tembok, tukang ngaduk. Caranya bagaimana? Caranya di PU bikin anggaran semen, anggaran pasir. Jadi drainase yang batunya lepas, jangan nunggu proyek berikut. Lakukan perbaikan sejak sekarang, karena saya keliling kemanapun, saya tidak menemukan drainase jalan provinsi yang mulus. Semuanya tidak berfungsi, semuanya pada copot, semuanya tidak terawat. Tiang-tiang baligo yang dendek saya nanjak ke arah dari Subang ke arah Lembang itu tiang papan reklame dari Jasara Harja itu begini. Papan petunjuk yang arah Ciater, kanan kirinya nggak jelas. Indonesia ini negerinya berantakan banget, Jawa Barat ini. Nah, untuk itu saya nggak mau lagi ke depan begitu. Kepala PU nanti harus keliling, motivasi kepala UPT-nya. Di setiap UPT nanti ada tenaga kebersihan yang setiap hari monitoring jalan yang kotor, rumput yang tinggi. Yang kedua, setiap hari dia melakukan perbaikan terhadap drainase yang rusak, tembok yang copot. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap jalan yang bolong. Nggak usah nunggu lagi nanti turun anggaran pemeliharaan. Selama ada, perbaiki sekarang. Kenapa? Karena rata-rata pemeliharaan jalan turunnya adalah bulan November, kemudian bulan Oktober pada saat hujan deras. Saya sering menemukan kasus di Provinsi Jawa Barat sebelum jadi gubernur adalah melakukan perbaikan jalan, penambalan jalan dengan hot mix pas hujan deras. Nanti nggak boleh. Oh, nanti nggak boleh. Detil, ya? Pak. Nah, yang berikutnya adalah di setiap UPT ada satu mobil ambulan. Untuk apa? Menolong orang yang korban kecelakaan. Plus tenaga medisnya. Yang keempat, di setiap UPT, di setiap sekian kilometer jalan provinsi harus ada mobil derek. Kemacetan timbul tuh mobil mogok, sudah jalannya curam, mobilnya tua, muatannya besar. Timbul kemacetan. Selama kemacetan itu ada berapa orang? Jadi apa yang disampaikan oleh Mulyadi adalah salah satunya tentang premanisme. Tentu saja membuka lapangan pekerjaan ya. Mungkin menurut saya ini sesuatu yang akan sedikit sulit, bahkan ya agak rumit ya, karena ini mengenai tentang lapangan pekerjaan, karena pekerjaan saat ini, lapangan pekerjaan ini sangat susah, dan bahkan banyak terjadi ribuan karyawan yang di PHK karena Jeep ya di kawasan Cikarang, JPK itu pabriknya sangat mulai drastis berkurang karena investor pada cabut, dan kemungkinan ya, investor menganggap upah minimum terlalu tinggi. Tetapi mungkin karena ini sudah seperti yang kita tahu ya, sedang terjadinya perang pasar, dan akhirnya lapangan pekerjaan di Indonesia mulai ditutup ya, banyak PHK massal. Dan ini adalah mungkin yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi KDM, terutama seperti apa yang direncanakannya tentang membuka lapangan pekerjaan bagi premanisme yang mungkin bisa dikirim ke barak dan menjadi security ya, bagi orang-orang yang mempunyai rasa profesionalitas ya. Jadi mereka yang sering bergerombol ya, mereka tidak sebenarnya mereka tidak ikut-ikutan, tapi mereka akhirnya terkelompok ya dan dicap sebagai preman.
Jadi orang-orang yang pantas dijadikan dikirim ke barak militer dan kemudian dididik untuk menjadi pengaman atau security. Dan kemudian dia menyampaikan bahwa akan menertibkan lebih jauh tentang jalan-jalan yang berlubang dan kemudian drainase. Dan sudah tentu drainase adalah sebuah fasilitas yang vital ya, yang tentu saja jika tidak ada akan menggenangi jalan itu sendiri. Dan kemudian jika jalan-jalan itu tergenang, tentu saja khusus yang punya aspal akan mudah terkelupas seandainya itu banjir. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi amat sangat di video kali ini akan membenahi drainase di jalan-jalan di Subang ya, jalan-jalan di Jawa Barat ya tentunya. Dan ya semoga saja kalau ini memang proyek yang agak sedikit ya, seandainya anggarannya tepat ya, tidak dikorupsi itu mungkin mudah saja. Nah, ini tantangannya itu dikorupsi. Dan jika memang Deddy Mulyadi bisa tegas ya, saja ini bisa diatasi. Oke ya, kita langsung saja saksikan video selanjutnya. Itu ada berapa orang yang mengalami stres? Kenapa? Keterlambatan. Selama kemacetan itu ada berapa mobil yang menghabiskan bahan bakar? Saya nggak mau begitu. Jadi nanti ada patroli pengendali jalan. Buat apa kita setiap hari? Ada patroli pengendali jalan di situ. Setiap UVT ada unit yang memonitor seluruh jalan, pergerakan mobil terlihat, di mana problemnya, di mana macetnya, maka unit reaksi cepat itu turun datang. Kecelakaan turun ambulan, mobil mogok turun lagi mobil derek. Mobil dereknya jangan bayar, sudah kita tanggung saja. Kenapa? Ingat, supir ya, itu menderita ya, ketika mobilnya mogok. Kalau ini tidak keren, punya, keren. BBM sudah habis, bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman. Saya jadi gubernur, saya dulu cita-cita ini akan saya rapihkan. Mobil derek mahal ya. Nah kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Jadi nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Tahu? Maling tidak pernah datang pada tempat yang terjaga. Maling selalu datang pada tempat yang terlena. Setiap bahasa, saya selalu lihat di Polres itu sidik sakti indra waspada. Ini penting, itu harus bisa mengendalikan itu. Jadi di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara, drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada video dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tua. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jam malam ya untuk anak-anak ya. Jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Luar biasa ya, unek-unek atau wacana yang dalam benak Deddy Mulyadi bahwa dia akan menerapkan beberapa peraturan baru, diantaranya yang paling saya kagumi ya, dia akan menerapkan ada sebuah gapura ya, di mana gapura itu
ternyata akan dipasang pintu otomatis ya, yang seandainya ada kejahatan, CCTV yang memantau kejadian di jalan tersebut akan ditutup agar kejahatan atau orang-orang yang melakukan kejahatan yang di jalan sebelumnya itu tidak bisa lari ya, tidak bisa mengakses jalan tersebut. Tentu saja ini mungkin kebijakan yang di luar nur para pejabat lain ya, mungkin ini bahkan mungkin di negara lain belum ya, entahlah ya. Tapi ini memang gebrakan yang sangat luar biasa seandainya itu terjadi, dan mudah-mudahan ya itu bukan omon-omon ya. Ini yang perlu dikawal, dan ini perlu diawasi. Dan seandainya itu terjadi, itu sangat luar biasa. Nggak ada gubernur yang mempunyai pemikiran seperti ini. Oleh karena itu ya, di dalam video ini mempunyai komentar yang sangat luar biasa atau respon ya yang sangat bagus ya dari masyarakat. Seperti apa ya? Kita langsung scroll ya. Alhamdulillah selalu ada ide. Wah, Bapak Aing memang jenius. Ya, semangat terus Pak Gubernur, semoga jadi percontohan daerah. Ya. Selain punya ide bagus demi rakyatnya, selalu punya ide bagus ya, kadang memang mantul ya, luar biasa. Aneka sejak dulu Indonesia ada banyak pejabat yang pola pikirnya menata daerahnya seperti ini, Pak Dedi. Seperti Pak Dedi, pasti Indonesia sudah maju ya, luar biasa. Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa Pak Gubernur. Oke ya. Nah, semuanya sangat positif ya teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Terus keren, Kalbar hadir ya. Mantap KDM, semangat terus Pak demi rakyat Provinsi Jawa Barat lebih baik. Iyalah tentunya ya. Tentu saja semoga Jawa Barat ya bisa menjadi contoh masuk akal. Iya, memang logis ya seperti itu ya. Kejahatan memang harus ditumpas dengan dihentikan secara seperti itu. Saya penasaran pas tes EQ berapa ya daya pikirnya luar biasa. Asli gitu ya, cara bicara dan tindakannya. Iya, memang saya bilang di luar Nurul ya. Betul, dari Sabang sampai Merauke semua mata tertuju pada Jawa Barat. Iya. Paling disorot ya. Maju terus Bapak Aing, mantap. Semoga terlaksana cita-cita Bapak. Ya, keren, jos tenan, paten Pak. Luar biasa ya. Ya, sangat positif responnya. KDM memang hebat, cara berpikir yang cerdas, betul, jos lah. Bapak Aing ya, Bapak yang cerdas jos gitu ya, luar biasa. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Semoga menambah ilmu kejadian politik Indonesia. Semoga juga Anda terhibur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.